Pergulatan panas antar lidah masih terus terjadi. Pasangan suami istri itu berlomba-lomba untuk menghirup oksigen. Uli hanya bisa pasrah menerima perlakuan suaminya yang seperti singa kelaparan. Permainan yang Arya lakukan mulai larut. Tangannya pun kini ikut bekerja, menyusup di balik kaos sang istri, mencari sebuah gundukan kembar yang mampu membuatnya semakin menggila. Permainan tangan di balik kaos dan permainan bibir yang Arya lakukan membuat Uli merasakan desiran aneh di tubuhnya. Apa yang dibuat Arya, itu membuat Uli melayang tinggi. Tiba-tiba dari luar kamar terdengar suara ketukan. Kesadaran Uli kembali, dia mendorong tubuh suaminya agar menjauh. Namun, sayang tenaga Uli tidak akan bisa menggeser Arya. "Arya," Uli buka pintunya. Teriak Mamak membuat pasangan suami istri itu kaget setengah mati. Uli dengan sekuat tenaga yang ia miliki mendorong Arya dengan kasar. Meski tanpa melakukan hal itu pun Arya akan tetap memberhentikan pergulatan mereka. Sebab kesadaran Arya langsung kembali di saat mendengar teriakan sang ibu mertua. Mereka segera berdiri di atas lantai, keduanya seperti tersadar dari mimpi panjang. Uli merapikan rambut dan bajunya sementara Arya mondar-mandir. Sambil menggaruk-garuk kepala, ada sebuah hasrat yang ingin dia salurkan. Apalagi kalau mengingat betapa nikmatnya memasuki lubang basah itu. Membuat Arya seperti orang linglung. "Arya, Uli, kalian kenapa? Kalian baik-baik saja?" tanya Mamak lagi dari luar. Suaranya terdengar jauh lebih menggema dari sebelumnya. "Kenapa harus teriak-teriak sih, Mak?" tanya Luhut yang baru tiba di depan kamar Uli. Wajahnya terlihat begitu kesal. Rupanya putra sulung keluarga pemberani ini merasa terganggu sampai ia memberikan diri untuk keluar kamar demi menegur mamaknya. Bagaimana tidak merasa terganggu kalau teriakan Mamak membuat sambungan panggilan videonya dengan Naina terputus. Naina bilang jika kupingnya sakit karena mendengar teriakan dari ponsel. Akibat itulah ia memutuskan sambungan telepon dan menyuruh Luhut untuk melihat mamaknya terlebih dulu. "Lihatlah, sejak tadi Mamak memanggil mereka tapi tidak ada jawaban sama sekali," kata Mamak mengadu pada Luhut. "Mamak lupa jika yang berada di dalam itu adalah pasangan suami istri?" tanya Luhut. "Tidak, Mamak tidak lupa," jawab Mamak dengan polosnya sambil menggelengkan kepala. "Mamak ngapain sih di sini? Bukannya tadi Mamak dan Bapak pergi untuk beli obat buat Uli sekalian menikmati momen intim berdua?" Melihat tingkah Manaknya membuat Luhut mengelus dada dan hanya itu yang mampu Luhut katakan, berharap sang ibunda ratu ini mengerti. Mengerti akan situasinya bahwa di dalam kamar ada pasangan suami istri yang sudah dipanggil tapi tidak membuka pintu. Itu artinya, "Ya, benar, Mamak kembali hanya ingin mengantar obat ini saja, sebab Mamak dan Bapak tidak mau terbebani pikirannya karena belum memberikan obat untuk Uli dan Arya." "Lalu Bapak di mana?" tanya Luhut melirik ke kiri dan kanan tapi tidak menemukan Bapak. "Bapak ada di luar, menunggu Mamak. Makanya Uli harus cepat keluar dari kamar agar Mamak bisa pergi berduaan dengan Bapak." "Mak, kalau Mamak dan Bapak yang sudah tua ini saja ingin berduaan, lalu bagaimana dengan Uli dan Arya yang baru nikah semalam?" Mamak sadar tidak? Mungkin saja saat Mamak mengetuk pintu tadi mereka sedang membajak lahan untuk membuatkan kalian cucu yang lucu. Selesai mengatakan itu Luhut pun pergi meninggalkan Mamaknya seorang diri. Berharap Mamaknya dapat mengerti dan tidak berteriak lagi. Tapi, mereka sedang sakit, tidak boleh berduaan dulu. Ucapan Mamak terputus kala melihat pintu kamar putrinya terbuka. Mamak sudah tidak memperdulikan Luhut yang pergi begitu saja. Uli dan Arya berdiri bersampingan tepat di depan pintu. Keduanya menatap Mamak. Hanya tatapan Uli yang terlihat seperti seorang ketakutan. Sedangkan Arya,
Menantunya itu terlihat dalam keadaan kesal pada Mamak. Melihat itu paling membuat nyali sang ibu dua anak itu menciut. Ia sadar akan kesalahannya. "Ini obat untuk kalian berdua," kata Mamak mengambil tangan kanan Uli kemudian menyerahkan bungkusan berisi obat pada putrinya. "Mamak permisi dulu. Silahkan buatkan kami cucu yang lucu-lucu. Maaf telah mengganggu kalian berdua." Selesai mengatakan itu Mamak pergi. Wanita tua itu bahkan tidak menunggu respon balik dari putri dan menantunya. Mamak meninggalkan mereka sama seperti Luhut yang meninggalkan Mamak di depan kamar Uli tadi. "Kenapa Mamak jadi seperti itu?" tanya Uli mengernyitkan keningnya, heran melihat tingkah ibu kandungnya itu. Wanita ini benar-benar polos atau pura-pura tidak tahu, tanya Arya dalam hatinya. "Aku maridi dulu," kata Arya pamit pada istrinya. Membasuh tubuh dengan air dingin jauh lebih baik daripada mengkhianati perkataan sendiri. Untung saja tadi Mamak datang jadi tindakan mereka bisa digagalkan. Sehingga Arya tidak sampai dirinya menyentuh Uli dan membuatnya merasa ketagihan. Arya berusaha menahan diri sampai ia benar-benar mencintai Uli, barulah melakukan hubungan yang halal itu. Uli duduk di tepi ranjang sambil memandang bungkusan obat yang diberikan Mamak. Ada rasa bersalah karena telah berbohong pada orang yang melahirkannya itu. Terdengar ketukan pintu dari luar kamar, membuat Uli bergegas untuk membukanya. Betapa kagetnya Uli saat melihat yang mengetuk pintu adalah kedua orang tuanya. "Ada apa Mamak dan Bapak kemari?" tanya Uli heran. "Ada yang ingin kami bicarakan," jawab Bapak dengan lantang. Membuat Uli menjadi terkejut. Apakah Bapak akan marah karena tindakannya dengan Arya tadi? Tapi, kan mereka berdua adalah suami istri. Seharusnya hal itu wajar saja jika terjadi. Dan ketiga orang itu menunggu Arya yang sedang mandi. Hanya beberapa menit karena Arya langsung keluar dengan tampilan yang memukau. Pantas saja si Uli ingin membuat Arya mencintainya. Ternyata suaminya ini adalah makhluk Tuhan paling tampan, kata Mamak dalam hatinya. Mamak tidak berani mengatakan terang-terangan